Oke, saudara, hari ini saya mau membuka dengan satu pernyataan bahwa kalau saudara yang mengenal saya, mendengarkan tayangan ini, rekaman ini, saudara, saya mau memberitahu saudara, saudara harus dengarkan sampai selesai. Kenapa? Karena hidupmu akan berubah. Satu kebohongan bisa mengakibatkan maut atau kematian bagi seseorang. Begitu juga satu kebenaran bisa memberikan kehidupan bagi seseorang. Amin. Ya. Dan hari ini adalah satu kebenaran yang benar-benar perlu kita tahu. Makanya supaya tahu harus dengarkan sampai selesai. Jangan kayak orang pada umumnya, dengar sesuatu tidak lengkap kemudian ambil kesimpulan. Kalau hal yang tidak lengkap itu bukan kebenaran. Kebenaran yang setengah itu namanya kebohongan, betul enggak? Kalau misalkan saya mengatakan, aku cinta padamu, tapi setengah cinta, itu penghinaan, betul enggak? Betul kan? Coba katakan kepada pasanganmu kan, sebenarnya aku cinta sama kamu, tapi enggak penuh dek. Setengah cinta aja ini, itu penghinaan. Bukan sesuatu yang manis, enggak, itu penghinaan. Saudara harus ngerti tata bahasa. Ya, kalau saya menyimak orang ngomong gitu ya, itu di balik omongan dia itu ada maksud di belakang. Dan itulah yang tidak dipahami orang. Nah, untuk orang-orang tertentu yang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan di balik sesuatu, ya, maka dia akan termakan apa yang kelihatan. Saudara paham nggak maksud saya? Ya, kemarin saya menyaksikan satu tayangan, ada orang posting di status itu video seekor burung elang terbang, ya kan? Dia terbang, kemudian dia seperti mau mendarat ke sebuah kayak di atas permukaan laut. Saudara tahu itu pasti video apa? Dia itu turun dengan tenang, kakinya menancap, siap-siap mau mendarat di atas air. Saudara tahu dia mau ngapain? Dia mau ngambil ikan. Begitu dia ambil ikannya, dia lanjutkan terbang, kemudian dia masukkan ke mulut sambil terbang, sambil makan. Berapa banyak saudara yang bisa lakukan hal seperti itu? Sambil terbang, sambil nangkap ikan, sambil masukin ke mulut, sambil ngunyah, bisa sambil terbang juga saudara. Ya, yang saya mau sorot bukan dia sambil terbangnya, karena saya tahu saudara juga punya kemampuan yang sama, sambil nyetir makan siang. Ya kan, sambil dengar khotbah, ya kan, masak saksang, ya kan? Saya tahu saudara punya kemampuan yang sama gitu ya. Tetapi maksud saya adalah, elang itu gimana dia bisa tahu dia mendarat? Kalau kita lihat dari sisi sebelah waktu syuting elang itu, tentu sudut pandang kita nggak ngelihat ada ikan di sana, betul nggak? Mata kita nggak bisa lihat ada ikan di sana. Apalagi kalau airnya agak keruh. Tetapi kalau elang sampai turun ke bawah, berarti dia melihat sesuatu. Dan kemudian selalu hampir dipastikan berhasil ngambil ikan itu. Kenapa? Karena memang udah begitu kodratnya. Memang sudah begitu kodratnya. Seekor burung elang melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh burung-burung biasa, atau bahkan kita yang ngambil sebagai kameramen, nggak bisa ngelihat apa sih yang diambil. Tetapi begitu diambil ikannya sampai dimakan, dan dengan ketajaman lensa, ya indah sekali potongan video tersebut. Kemudian pikiran saya melayang-layang. Apakah seperti itu seseorang yang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan, dia akan punya prestasi gemilang, dia akan punya kehidupan yang luar biasa, dia bisa memiliki kehidupan yang di atas rata-rata, karena semuanya seperti terasa sangat gampang bagi orang-orang seperti itu. Tetapi berapa banyak orang menjalani hidup kayak coba-coba, ya kan? Bayangkan elang yang bodoh, nggak ngelihat ada ikan atau enggak, dia asik-asik turun aja, cengkram kosong, ya kan, terbang lagi, coba lagi, cengkram kosong, terbang lagi, saya rasa dia akan mati kelaparan dan kecapekan. Apakah orang percaya punya kehidupan yang terasa lelah? Seperti kalau dibandingkan dengan elang-elang lain, orang-orang lain pada umumnya, dia cenderung lebih lelah. Kalau manusia-manusia pada umumnya hidup normal dan mereka capek, saya bisa paham.
Tetapi saya nggak bisa terima ketika orang yang katanya mengerti identitas dia dalam Kristus, tetapi dia juga capek, kelelahan seperti orang-orang pada umumnya. Kenapa? Bisa jadi mereka nggak tahu diri mereka siapa. Atau bisa jadi mereka salah paham bahwa kalau misalkan saya percaya bahwa Yesus sudah tinggal dalam aku dan aku dalam Yesus, maka aku sudah santai sifatnya. Salah. Saudara punya kemampuan seperti elang tadi, melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kepenuhan dari keelangan berdiam di dalam burung elang tadi itu. Kalau kepenuhan kealahan berdiam dalam hidupmu, seperti apa hidupmu, saudara? Hidup yang salah paham melulu, tersinggung melulu, asik-asik, nggak bisa, pastor, nggak bisa, serba tidak bisa, atau malah berbalik. Justru kita bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya. Harusnya kita akan menjadi teladan bagi orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana untuk menjadikan acuan. Oh, orang ini bukan orang biasa. Saya harus belajar sesuatu, pasti ada sesuatu ini orang. Dan saat orang mengenal saudara dan membina hubungan dengan saudara, mereka tahu ternyata bukan saudara sendiri. Bukan orang biasa, tetapi ini orang sebenarnya biasa aja. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dari orang ini. Saat mereka cari tahu saudara, mereka akan ketemu Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukan kita lagi. Tapi kalau hidup kita adalah kita, berarti kalau mereka cari tahu tentang diri Iskandar, mereka akan ketemu Iskandar. Ternyata sama aja dengan saya. Ada juga itu bodoh-bodohnya. Ada juga itu kelemahannya. Ada juga itu kebebalannya. Mirip juga Iskandar dengan saya. Dan itu betul. Kenapa? Karena mereka cari tahu tentang saya. Tapi ketika mereka tahu, oh itu bukan tentang Iskandar. Saya tahu Iskandar banyak kelemahan, tetapi kenapa dia bisa punya sesuatu? Dan ini yang bikin saya penasaran. Ketika mereka cari lebih dalam, mereka ketemu Tuhan, saudara. Jadi kalau mereka nggak ketemu Tuhan, setelah sekian lama berteman dengan saudara, siapa yang tidak mengizinkan kepenuhan kealahan itu termanifestasi dalam hidupmu? Betul tidak? Ya. Oke, nah hari ini saya mau ambil dari pembacaan Alkitab, saudara sudah tahu tentunya bahwa saya tetap akan baca dari Alkitab. Oke, kita akan ambil firman Tuhan, jadikan patokan dalam hidup kita, sehingga kita dengan yakin dan percaya. Kalau orang bilang, Pak Iskandar, Anda kelihatan percaya diri. Dalam hati saya tahu bahwa saya bukan percaya diri, tapi saya percaya Tuhan. Tetapi orang bilang kamu kelihatannya percaya diri, itu pun bukan bohong. Ya. Dan saya juga bisa mengatakan, iya juga sih, enggak masalah. Walaupun saya tahu itu bukan artinya saya percaya diri sebenarnya, saya percaya Tuhan. Tapi saya enggak mungkin ngomong. Tapi saya enggak salah juga kalau saya mengakui saya percaya diri. Kenapa? Karena dalam diri saya sudah mengakui dan deklarasi, ini bukan Iskandar lagi yang hidup. Jadi sebenarnya orang hanya belum tahu saja bahwa saya sebenarnya bukan sedang mempercayakan diri saya pada diri saya sendiri. Tapi sebenarnya saya mempercayakan diri saya pada Tuhan sang pemilik diri saya. Hanya AGF yang mengerti. Kalau saudara dengar omongan saya di video dan tidak paham, kontak saya aja. Apalagi kalau saudara kenal saya. Ya, nanti kita ngopi-ngopi bareng, kita bisa bahas lebih dalam. Siap? Tapi kalau teman-teman saudara kita di Agape Grace Family, saya percaya saudara sudah paham apa maksud saya. Nah, hari ini kita buka di Roma pasal 7 dan 8. Kenapa? Karena pasal 7 sempurna, 8 berkembang kalau bahasa Mandarin Hokkien ya. Balik lagi ya. 8 itu orang Chinese suka 8. Katanya 8 itu kembang. Huat ya. 8 itu kembang ya. Sebenarnya itu cocokologi. Dan angka 8 itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Waduh, suka orang Chinese suka 8 ya.
Oke, makanya plat nomor kendaraannya suka dia beli itu, ya kan, walaupun mahal dia beli juga. Oke, pasal 7 kita mulai. Saudara ikuti saja pelan-pelan, santai aja. Saya percaya firman Tuhan yang memerdekakan kita. Satu kebenaran bisa mengubah hidup kita, tapi satu kebohongan juga bisa membuat hidup kita binasa. Amin. Ya, ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Ya, saudara nanti bisa baca di pasal 6 juga sih. Sebenarnya apa sih yang dijelaskan Rasul Paulus pada waktu itu? Dia sedang menjelaskan bahwa hidup Kristus yang diserahkan kepada kita, kemudian tentang dua macam perhambaan dan seterusnya. Sampai ke pasal 7 ini katanya. Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nah ini spesifik, dia mengalamatkan pernyataan di pasal 7 ini bagi orang-orang yang paham soal hukum Taurat, saudara. Ini agak spesifik ya. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, ya jelaslah. Hukum bisa ditegakkan hanya kepada orang yang masih hidup. Saudara bisa nggak menjatuhkan hukuman kepada orang mati? Bisa nggak? Hah? Nggak ada artinya. Ya kan? Misalnya seorang pelaku kejahatan, hukumannya harusnya hukuman mati. Diadili di persidangan. Tapi yang diadili sudah mati. Terus kita bilang sebagai hakim, kita jatuhkan hukuman mati, udah mati. Betul kan? Nah, orang yang mengerti hukum dalam hal ini tentu hukum Taurat ya. Artinya hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Masakan kamu tidak tahu gitu loh ya. Ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, ini sedang ngomong suami istri atau sedang ngomong tentang kehidupan kekal, tentang sesuatu yang bersifat rohani. Karena saya tahu bahasa-bahasa Rasul Paulus dalam hal ini, selalu bahasa yang sangat berpendidikan tinggi. Dia bukan bahasa yang dipakai itu bukan bahasa pasaran. Tapi benar-benar kalau orang hukum membacanya itu, dia dapat esensi bahwa orang ini bukan sembarang orang. Orang ini penuh dengan pengetahuan, berpendidikan tinggi. Ya, dia sedang mengatakan kalau nanti dia akan kaitkan dengan hukum dosa, hukum Taurat. Ya kan? Kenapa ya? Nah ini untuk orang-orang yang saksikan video kan. Pernah nggak saudara merasa, kenapa ya? Saya sudah tahu loh ini nggak boleh, tapi kok asik-asik dilakuin ya? Atau yang duduk di sini juga merasakan. Saya sudah tahu loh, lakukan ini bagus loh, tapi kok saya nggak lakuin ya? Sesimpel itu loh, saya sudah tahu A atau B, harusnya pilihnya A loh, tapi kok saya lakuin B ya? Pernah nggak rasain kayak gitu? Ini apa sih yang terjadi? Iya kan? Karena setahu saya, agama tidak ada yang jahat. Selalu mengajarkan yang baik. Tapi kenapa? Kenapa tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa kalau kamu beragama A, pasti kamu jadi orang baik. Karena setiap agama apapun, tetap kita melihat ada oknumnya. Yang kita bilang, oh itu bukan agamanya yang jelek. Oknumnya, orangnya itu yang salah. Agamanya sih baik. Dan apakah saya setuju? Tentu saya setuju. Karena agama pasti ngajarin yang baik. Tetapi keberhasilan agama bukan hanya sampai ngasih tahu. Betul enggak? Kalau cuma ngasih tahu, kita pun orang tua selalu ngasih tahu yang baik kepada anak kita. Tetapi pertanyaannya, pernah enggak melihat pas anak kita itu walaupun tahu ini enggak baik, tapi dia tetap mau lakuin. Nah, kalau yang belum punya anak enggak apa-apa, pikirin aja, saudara sebagai anak dah. Waktu saudara menjadi anak seorang anak, tanpa diberitahu orang tua pun atau guru di sekolah pun bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sudah tahu, tapi kok dilanggar ya? Ada apa sih dengan diri kita? Rasul Paulus kasih jawabannya.
secara senyawa kimiawi, itu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita. Nah kalau misalnya kita bilang, kok bisa ya kita makan Panadol misalnya ya, kok rasa sakitnya, rasa nyerinya bisa hilang ya. Saudara nggak tahu kenapa kan, tapi saudara tahu kan kalau makan itu, rasa nyeri bisa hilang. Saudara tahu, tapi saudara tahu nggak cara kerjanya? Nggak tahu. Nggak tahu cara kerjanya. Yang penting taunya kalau aku makan obat ini, rasa sakit bisa hilang. Nanti sakitnya hilang, berarti memang belum sembuh. Nanti karena terlalu menderita, makan lagi sekali, hilang lagi. Tapi karena belum sembuh, datang lagi kalau habis lagi reaksi obatnya. Artinya apa? Kita tahu kalau makan obat ini pasti ada reaksi. Tetapi kenapa bisa bereaksi seperti itu? Secara kimia itu ada rumusnya. Secara ilmiah itu ada alasannya. Kok bisa begitu? Nah, hari ini semoga saudara ketemu alasan kenapa saya sudah diberitahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi saya tabrak melulu. Saya terobos melulu. Sudah tahu ini bagus tapi nggak mau lakuin. Misalnya ya, kita tahu kalau bertengkar sama sesama saudara atau orang tua, itu nggak bagus kan? Tapi pernah nggak bertengkar? Terus kita tahu kalau minta maaf itu, kayaknya ini bisa cepat selesai. Tahu. Tapi minta maaf? Enggak. Kenapa? Ego. Tapi tahu nggak ego itu nggak bagus? Tahu. Terus kenapa? Ya pelihara aja. Biar dia tahu siapa aku, kan gitu ya. Tahu nggak bahwa memelihara ego, bahwa kita kemana-mana? Tahu, tapi dipelihara juga. Jadi ternyata manusia itu punya satu persoalan. Kalau enggak tahu, oke. Sekarang udah tahu, tidak berguna. Dikasih tahu berulang-ulang, diingatkan berulang-ulang. Oke, kadang berhasil, kadang enggak. Jadi masalahnya di mana? Makanya kita harus belajar sama-sama hari ini ya. Oke, ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa itu? Yaitu milik Dia. Siapa itu Dia? Yang telah dibangkitkan dari orang mati. Agar apa? Agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kenapa menggunakan penjelasan hubungan suami istri, bahwa kalau suaminya masih hidup, ya kan, istrinya nggak bisa dengan yang lain, karena itu pasti dianggap berzina. Tetapi kalau suaminya sudah meninggal, ya sudah lepas dari hukum itu. Tapi dikaitkan dengan saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Saudara, jangan lagi, kalau namanya mati saudara, namanya mati, itu kita jadi jenazah. Ngeri loh. Kalau namanya sudah mati, kita sudah jadi jenazah. Jenazah itu harum atau bau, saudara? Ada nggak kebanggaannya? Nggak ada. Ada nggak kemuliaannya? Nggak ada. Ada nggak kehidupan? Nggak ada. Ada nggak reaksi? Jenazah kalau diketawain dia balas nggak? Ada ego nggak di sana? Dipancing-pancing emosi nggak si jenazah? Enggak ya? Enggak. Jadi mau diapain jenazah? Dia kubur aja, nggak bisa diapa-apain lagi. Kan gitu ya. Kalau jenazah ayam bisa ya, kita bisa goreng. Manusia kan nggak bisa. Jadi geli ya. Nggak apa-apa, nanti di-cut aja bagian itu ya, jenazah. Artinya gini loh, kenapa hukum Taurat kayaknya ada kuasa ya, ada kuasa? Ya jelas, karena masih hidup. Kenapa masih ada daya tarik? Ya jelas, karena masih hidup. Kenapa dosa masih menarik ya? Ya karena masih hidup. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam hukum tersebut. Tapi kan sebenarnya Rasul Paulus sedang mengatakan ada penawaran yang jauh lebih baik. Tapi dengan catatan kamu harus mati terhadap hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kamu bisa dimiliki dengan sempurna oleh seorang yang lain. Siapa? Yesus. Kenapa harus dimiliki Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Mungkin teman-teman di video mengatakan, bukan mungkin maksud kamu adalah Yesus itu manusia biasa. Tapi karena dia sempurna menjalani hidupnya, dia punya ketuhanan atau keilahian.
Jadi dia menjadi manusia yang mungkin boleh dibilang sempurna dan suci. Tapi saya mau katakan, kebenaran bisa memberikan kehidupan. Kebohongan bisa mengakibatkan kematian. Saya mau katakan, bukan dari diri saya, tetapi dari Alkitab, bahwa di sana dikatakan firman jadi manusia. Firman, perkataan Tuhan menjelma jadi manusia. Pribadi Tuhan itu jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia tetap Tuhan, tetapi dia juga memang manusia. Jadi karena dia Tuhan dan manusia, maka dia pasti perfect. Nah, kalau kita mau jadi seperti dia, kita harus menjadi milik dia. Kalau kita mau menjadi milik dia, kita harus mati terhadap yang tadi saya sebut. Hukum-hukum itu yang mengajarin kamu berbuat baik. Kenapa? Karena setelah kamu tahu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kamu langgar juga. Kalau kamu tetap mau hidup di area sana, maka selamat berjuang. Cuman itu solusinya, nggak ada yang lain. Selama kamu hidup di dalamnya, kamu harus penuhi itu. Tapi kalau kamu mau selesai dari sana, kamu harus punya yang lain. Dan hari ini, penawaran terbaik bukanlah kamu bisa menjadi kaya. Penawaran terbaik bukanlah kamu bisa menjadi semakin sehat. Penawaran terbaik bukan. Penawaran terbaik kamu bisa menjadi sempurna. Dengan cara dimiliki oleh Sang Sempurna itu. Amin, kita lanjutkan. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, masih enggak saudara? Masih ya? Belum jadi jenazah kan? Masih ada daging, ya kan? Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, ngeri ya saudara ya. Hukum Taurat itu dianggap merangsang keinginan daging. Ya, bagus enggak hukum Taurat? Bagus. Tetapi kecenderungan manusia jangan pakai sandal ya ke gereja ya, makin pengen pakai. Jangan makan ya ini ya. Kalau orang kan kalau mau sehat kan jangan makan kolesterol ya. Gara-gara diingatin jadi pengen makan. Pak Arnold, minggu ini jangan makan B2. Ya, minggu ini saja Pak. Minggu ini. Apa? Enggak boleh? B2 Pak? Jangan ya. Apanya enggak boleh Pak? B2, jangan. Jangan B2, ingat jangan B2. Ingat ya, B2 tidak boleh. B2 Pak, ingat, enggak boleh. Makin diingatin enggak boleh. Tapi B2-nya muncul terus. Makin difokuskan, walaupun depannya ada kata jangan, jadi pengen. Jangan B2, jadi pengen B2. Waduh, kalau di sini pecandu kopi, ya kan? Saya kemarin tuh mendarat terus wah kejutan segala macam, kemudian saya ketemu orang sama istri saya sepertinya ngantuk bener, ngantuk, wah. Ngantuk kan, kayaknya kok hari ini agak lemas ya, baru istri saya kopi, wah, kepancing. Padahal nggak ada hubungannya, dengar kata kopi aja terpancing. Langsung agak bangun sedikit, betul ya, belum ngopi berarti. Pembenarannya bangun jam 4. Oh wajar ya, bangun jam 4 kan memang ngantuk ya. Oh ya ditambah lagi belum ngopi. Kata kopi muncul langsung pengen cari kopi. Seolah-olah ini mau kiamat bentar lagi kalau belum ada kopi juga. Penting banget jadinya kopi, karena diajak untuk berpikir ke sana. Karena dibahas, kalau namanya dibahas muncul dia. Teman saya bilang, bukan orang Kristen, dia bilang, semua yang kita beri energi, difokuskan ke satu, memusatkan perhatian ke satu titik, itu bisa jadi besar. Ya, kasih energi terpusat ke satu tempat. Contohnya, ini Pak Arnold, kan dia sambil dengar saya ngomong dia begini nih. Ini maksudnya apa? Sombong kali ini kawan, ya kan? Yang lain malah sopan, dia enggak, dia santai kali itu, ya kan? Tapi senyumnya kayaknya ngejek ini. Kita fokuskan terus gitu kan, terakhir kan, Pak Arnold orang jahat. Kenapa? Karena dia posturnya menunjukkan dia enggak benar gitu. Kenapa? Karena kita fokus terus ke sana.
Fokus terus gitu loh, padahal nggak ada maksud kayak gitu ya. Tapi orang itu terlalu sensitif dan fokuskan pula energinya di sana. Dan semakin dipikir semakin betul ya. Pantesan kemarin dia komen saya di Facebook, ya kan? Hari ini ketemu dia kayak gini cara duduknya. Waduh, dikaitkan semua. Itulah energi yang dipusatkan kata teman saya. Sesuatu jadi besar. Ya, mau baik ataupun buruk. Kalau difokuskan jadi besar dia. Orang Chinese bilang, masalah kecil jangan dibesarkan. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil ditiadakan. Gitu loh. Kalau masalah kecil kan kecil ya, ditiadakan aja, abaikan aja. Tapi kalau masalah besar dikecilin lah. Kalau terbalik kan nggak ada masalah, cari masalah. Masalah kecil dibesarin. Teman saya yang lucu-lucuan ya, lucu-lucuan. Dia bilang, kalau orang lain bisa, ya kita belum tentu. Ini kata motivasi aneh ya. Kalau orang lain bisa, kita belum tentu. Kalau orang lain bisa, ngapain harus kita? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi kita. Negatif sekali ya. Dan ini sesuatu yang lucu. Tapi kalau kita pedomani saudara, hidupmu jadi lucu. Waktu saudara merasa kenapa aku terpuruk, tak berdaya, ya kan? Aku terjatuh tak bisa bangkit lagi. Karena saudara senang syairnya. Serius. Kalau saudara suka bersedih-sedih, ya kan? Melo-melo, ya kan? Saudara merasa kapan aku punya pasangan, ya kan? Pangeran kuda putihku kapan datang, aku menunggu gitu kan. Aku kesepian, aku ingin rasanya bla 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 gitu kan. Fokuslah terus fokus. Maka kamu akan menjadi pribadi yang sangat sepi, sedih, sendirian gitu kan. Apakah saudara menjadi pribadi yang menarik? Enggak. Makin terpuruk. Betul kan? Jadi bagaimana? Dirangsang oleh hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh. Ini senyawa kimianya bekerja nih. Obat, itu sebenarnya senyawa kimia. Yang kalau dimasukkan ke tubuh, itu bereaksi. Tubuh kita kan punya reaksi atas semua apapun yang dimasukkan ke tubuh. Termasuk pikiran. Termasuk perasaan. Betul kan? Termasuk pendengaran. Seluruh panca indera kita akan memberi reaksi terhadap apa yang dia sentuhkan kepadanya. Saudara mau expose diri, expose itu tahu ya, mengizinkan diri Anda itu disentuh oleh apa? Kemudian saudara bereaksi. Rupanya hukum Taurat begitu. Saudara kasih kehidupan, memberi reaksi, karena orang mati nggak ada reaksi. Saudara kan hidup, silakan kasih reaksi. Wah, egonya muncul semua kan, inilah kondisinya. Hukum itu langsung bekerja di seluruh anggota-anggota tubuh. Hari ini ayat ini begitu jelas. Saudara selama ini baca Roma 7 kayaknya lewat aja. Nanti Parno bilang, kenapa pastor bisa buat itu hidup ya? Bukan saya yang buat. Itu firman Tuhan memang seharusnya hidup. Sediakan hati kita, buka hati kita, pikiran kita, izinkan Roh Kudus berbicara. Amin. Saudara lihat anggota-anggota tubuh kita, ya kan? Ini kebalikan dari yang tadi, agar kita berbuah bagi maut. Bayangkan ya, sudah hukum Taurat ngasih tahu ini nggak boleh, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Saudara pernah melawan orang tua? Lawan kan? Ya kan? Waktu saudara lawan, anggap saja umur diperpendek. Tapi rasanya masih hidup juga nih. Lawan lagi aja. Tapi umur dipangkas lagi. Hidup juga aku. Lawan aja terus. Kan gitu ya. Kemudian apa? Kemudian yang terakhir terjadi, enggak mati-matinya. Itu ada orang baik, mati juga, mati muda. Bahkan katanya orang baik memang pendek umur, bagusan aku jangan baik-baik kali. Kan gitu. Kalau itu pernyataan, diri saudara membiarkan dirimu mendengar
pernyataan begini dan memberi reaksi, tidak mati terhadap pernyataan begini, maka bereaksilah tubuhmu. Ngerti ya? Sekarang paham kan? Berita apapun yang saudara dengar, tubuhmu bereaksi, enggak mati terhadap berita begini, maka bereaksi. Begitu bereaksi, jadilah aneh-aneh. Jadilah pribadi yang pendendam. Menjadi pribadi yang kecewa. Menjadi pribadi yang begini-begitu. Menghasilkan buah bagi maut. Ayat 5 tadi itu. Cepat sekali ya, Pak Rulian. Satu langkah lebih maju, Pak Rulian. Tadi padahal di ayat 4 dikatakan berbuah bagi Allah. Ya kan? Di bawahnya. Agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5, berbuah bagi maut. Itu ada dua kuasa. Masalahnya saudara mati terhadap yang mana? Harusnya mati terhadap yang hukum Taurat. Supaya saudara tidak berzina dengan kasih karunia. Waduh, apaan itu? Iya, saudara punya suami yang tadi, yaitu Kristus. Biarlah kita dimiliki dia sepenuhnya. Berarti kita nggak boleh lagi memberi reaksi pada yang tadi, sebelahnya lagi. Supaya apa? Kita berbuah bagi Allah, bukan bagi maut. Amin? Ya, kita lanjutkan lagi. Ayat 6. Tetapi sekarang, nah ini saudara, ini adalah kebenaran. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti yang pertama tadi selesai sebenarnya. Kita masuk kepada kehidupan dimiliki oleh Dia, ya kan? Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Melayani apa? Dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi kita itu bukan lagi mendasarkan hidup kita kepada soal ini saya lakuin ini karena enggak boleh. Saya enggak melakukan ini karena enggak boleh. Bukan karena kasih gitu loh. Kalau saya membina hubungan dengan anak saya dengan cara hukum Taurat, saudara, pasti antara saya yang melanggar atau dia. Coba kalau kita sebagai ayah dan anak membina hubungan atas dasar hukum Taurat, hukum dan peraturan. Yang terjadi apa? Kontrak. Salah satu pasti melanggar kontrak nanti. Betul enggak? Nah, ketika kita sudah melanggar kontrak, maka aku tidak layak lagi disebut Bapak. Kalau dia yang melanggar kontrak, dia enggak layak lagi disebut anak. Anak yang hilang masih ingat kan? Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak. Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, kan begitu ya. Nah, kalau kita mendasarkan hubungan kita sebagai hukum, pasti kita gagal. Pasti ada kalanya entah anak saya yang salah atau saya yang salah. Kalau begitu langsung putus hubungan kita. Bukan itu yang dikehendaki. Amin. Jadi kita melayani dalam keadaan baru menurut roh. Ayat 7. Karena ini mau sampai pasal 8, ini panjang. Pak Arno paling senang kalau saya khotbahnya panjang ya. Yang lain nggak tahu tuh. Pak Arno kasih tahu dulu lah supaya semuanya senang juga kayak Bapak kan suka yang 2 jam khotbah gitu. Ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, bukan hukum Tauratnya yang dosa. Ya. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Jadi ini contoh yang dipetik oleh Rasul Paulus. Kalau di hukum Taurat katanya jangan mengingini, gara-gara dikasih tahu, saya jadi tahu sekarang apa itu keinginan. Sekarang kalau saya bilang, jangan terobos lampu merah. Ya kan? Kalau di simpang, supaya nggak tabrakan, dikasih lampu merah. Saat belum ada lampu merah, berarti belum ada hukum di simpang tersebut. Pertanyaannya, sudah ada lampu merah, dan sebelum ada lampu merah, bisa nggak orang tabrakan sebenarnya? Bisa ya. Tapi kalau sudah ada lampu merah, orang tabrakan akan dilihat siapa salah dan ada hukuman. Tapi kalau nggak ada lampu merah, orang lewat aja berseliweran, nggak bisa ditangkap. Nggak melanggar hukum. Nggak ada hukumnya. Kalau nggak ada hukumnya, nggak bisa ditangkap, nggak bisa dihukum, karena nggak ada hukumnya. Begitu ada hukumnya,
sifatnya memang melanggar, sifatnya memang udah suka, pokoknya nggak tertib lah. Hidup manusia itu sukanya bebas, nggak suka diikat kan. Ya udah, disimpang siapa cepat dia dapat gitu. Di persimpangan jalan, siapa cepat dia dapat. Nah, jadi walaupun siapa cepat dia dapat, karena belum ada hukumnya, ya nggak melanggar hukum itu. Tapi sekarang meskipun tidak tabrakan, tapi karena sudah ada lampu merah, meskipun tidak ada tabrakan, siapa yang terobos kena hukum. Nah, oleh karena sejak ada lampu merah itu, aku tahu apa itu namanya menerobos lampu merah. Ya jelas. Waktu nggak ada lampu merah, apa namanya itu kena tilang? Nggak ada. Justru sudah ada hukumnya, baru aku tahu, oh ini namanya terobos lampu merah. Ya, sudah ada hukum, baru tahu gitu loh. Betapa pengennya kita melanggar gitu. Ah, merah nih, merah ya, merah artinya berani. Merah putih begitu. Merah artinya berani. Kalau kuning, bukan hati-hati ya, jalan lebih cepat. Kalau hijau memang boleh jalan. Jadi merah, kuning, hijau tetap aja jalan. Cuman merah jalan dengan berani. Kuning itu jalan lebih cepat. Hijau pasti jalan. Sama aja. Oke. Nah kemudian ayat 8. Tetapi dalam perintah itu kan ada perintah jangan mengingini kan. Dalam perintah itu yang satu itu. Dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku. Apa yang dibangkitkan? Rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Iyalah, memang dosa loh kalau mengingini, tapi kalau belum dijadikan hukum, ya begitu aja. Dia tersiksa batin aja. Aku mengingini tapi enggak dapat. Kan tersiksa kan ya. Aku mengingini tapi tak dapat. Tapi enggak ada hukuman. Tapi itu dosa loh. Enggak boleh sebenarnya. Tapi resikonya cuman paling tersiksa aja. Pengen tapi enggak dapat kan. Berarti kan tersiksa sendiri. Tapi kalau udah jadi hukum, waduh, ngelunjak. Apa yang dibilang jangan itu lebih mengelunjak biasanya. Ya. Ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Gara-gara ada peraturan begitu ya, hukum tadi itu. Ayat 11, sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Kenapa? Diperintahkan untuk jadi orang baik, saat aku gagal, aku merasa aku nggak layak. Saat dikasih tahu, jangan begini, tapi aku lakuin, waktu itu aku tertuduh. Orang yang dituduh begitu itu kayak orang disuruh mati gitu ya. Gimana? Kemarin kamu baru berkomitmen begini. Ternyata kamu langgar, gimana? Harusnya hukuman apa? Kasih aku kesempatan sekali lagi. Oke. Besoknya dilakuin lagi. Saya udah kasih kamu kesempatan berapa kali? Iya, memang aku manusia celaka. Mati ajalah aku. Itu maksudnya yang menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Saudara paham sekarang ya? Kenapa sampai dikatakan oleh Rasul Paulus hukum Taurat itu kalau bekerja, ya kan aku hidup oleh itu malah membuat aku mati. Karena waktu gagal itu benar-benar seperti hantaman. Ayat 12, jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Pasti. Semua agama sama. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu yang membuat kita chemistry-nya itu tabrakan. Dalam hati itu udah tahu tapi dilakuin juga. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan dinyatakan pada saat hukum Taurat diberi. Hukum Taurat itu kudus. Waktu diberikan, ini berontak. Karena daging kita itu terjual di bawah kuasa dosa. Makin nyatalah dia, dosa sebagai dosa.
Kamu tidak layak, makin jelas aku tidak layak. Jadi saudara, kalau saudara mengatakan saudara beragama, saudara tahu apa yang baik, pertanyaannya, saudara berani enggak menyatakan saudara benar? Berani enggak saudara mendeklarasikan diri bahwa hari ini, saya sudah tahu apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, dan saya sudah lakukan semua. Saudara berani ngomong begitu? Kalau saya enggak berani. Justru saya bilang, memang saya manusia celaka. Tanpa agama pun saya udah tahu itu nggak boleh, tapi saya langgar juga. Apalagi dalam agama, sudah dikasih tahu ada hukumannya loh itu. Saudara pikir kalau agama tidak mengajarkan ya, lakukan yang baik ya kan, jangan lakukan yang jahat. Nah kalau lakukan juga yang jahat ada loh hukumannya, tapi dilakuin juga. Tapi nggak mau terima hukuman. Ya kan kalau bisa ya. Kemudian ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Inilah dilemanya manusia rohani. Kalau manusia yang punya kehidupan rohani, cenderung merasa diri sendiri itu munafik. Ini sih tergantung saudara mengaku atau enggak. Mengakuinya atau enggak gitu loh. Karena apa yang kita ucapkan juga semuanya baik-baik gitu, tapi kita juga enggak lakuin gitu loh. Makin tertuduh kita, munafik. Tetapi apa boleh buat, saya kan pembicara. Tetap aja harus bicara yang baik. Tetap aja harus bicara yang benar. Terakhir apa? Baru setelah hukumannya. Iyalah, saya memang enggak baik-baik amat. Tapi kan saya tidak merugikan orang. Yang saya lakukan cuma merugikan diri. Pembenaran. Seolah dirinya bukan orang. Ya kan? Tapi kan bukan orang lain. Baru dia benar-benarkan lagi ya kan. Makanya di setel-setel, hukumnya itu di setel-setel supaya ada celah gitu ya. Kemudian ayat 17, ayat 16 ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Betul juga ya, kalau nggak dikasih tahu aku makin jahat. Tapi dikasih tahu juga aku nggak mampu gitu ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Saudara gini ya, urusan dosa itu urusan jenazahmu. Saya ulangi. Kalau saudara masih merasa saudara masih kayaknya susah banget gitu ya, lihatlah itu sebagai jenazahmu. Saudara harus melihat itu adalah memang kamu sudah mati untuk itu gitu loh. Jadi enggak usah lagi dibahas, pastor aku ada punya kebiasaan buruk, itu jenazahmu. Jangan fokus sama jenazah. Jangan main-main sama bangkai, bau. Betul enggak? Jadi maksud pastor ada, tetap aja aku lakukan. Kalau kamu tetap lakukan berarti kamu memang main-main jenazah. Kan aku udah bilang jangan main-main sama jenazahmu. Tetapi kan akhirnya aku lakukan juga, pastor aku gagal. Iya itu jenazahmu yang gagal. Berarti boleh aku, berarti kamu main-main jenazah. Saya balik-balikan aja. Jadi fokus utamamu jangan memberi energi, kata teman saya. Jangan memberi energi yang besar kepada jenazahmu itu. Ya. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku, jenazah. Ya, coba lihat diri sendiri, jenazah kita. Udah jenazah sombong lagi ya. Ngeri nih kalau judul khotbahnya jenazah. Jadi khotbah viral ya. Judul khotbah hari ini jenazah. Demikianlah aku dapati hukum ini. Nanti ayat pasal 8 kita relax. Slow ya, tenang. Baru 11.30, tenang. Kita kan sampai jam 1.30 ya. Demikianlah aku dapati hukum ini (2), jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jenazah itu pengen bergerak juga. Jangan lupakan aku dong. Pak Arno bilang, aku adalah manusia rohani hari ini.
Jasmaninya bilang, aku kan kawanmu udah lama. Jangan lupakan aku, kan begitu kan. Jadi yang jahat itu ada padaku juga. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Saudara tarik nafas dulu. Ada kelegaan. Syukur kepada Allah. Saudara di video, saudara manusia celaka. Walaupun saudara nggak sadar. Ya kan? Saya juga manusia celaka. Rasul Paulus juga mengatakan dia manusia celaka. Udah tahu nggak boleh dilakuin, ya kan? Tahu yang benar, tapi ya, aku pengen melakukan yang benar, tapi hukum dosa juga ikut berjuang. Dua-duanya mau jalan nih. Celaka nggak kita? Terus kita bilang kita suci, celaka kita. Terus kita bilang kita kita bisa mimpin orang, celaka kita. Kita celaka, mimpin orang sama-sama celaka. Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dalam tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi saudara bisa bedain sekarang, hukum dosa adanya di jenazahmu, tetapi akal budimu kamu sebenarnya melayani hukum Allah. Taruh perhatian di situ. Ya. Yang tubuh insani bisa kelihatan, yang akal budi melayani hukum Allah itu tidak kelihatan. Fokus pada apa yang tidak kelihatan. Amin. Pastor bisa aja ya cocok-cocokkan sama tema ya. Ya memang kan, tubuh insani melayani hukum dosa, itu kelihatan. Betul kan? Justru yang membedakan orang hidup dan orang mati, tubuhnya sama-sama kelihatan. Jenazah kelihatan, jasad ya, jenazah geli ya, jasad lah jasad. Jasad mata bisa lihat, orang hidup belum jadi jasad, mata juga bisa lihat. Tapi yang membedakan adalah yang tidak kelihatan, yaitu pikirannya, perasaannya, kehendaknya, jiwanya masih ada di situ, berarti masih hidup. Nah, akal budi inilah melayani hukum Allah. Jadi selama saudara hidup harusnya fokusnya ke sana, bukan fokusnya ke tubuh insani ini yang memang celaka ini. Amin. Jadi saudara akan memaksimalkan yang namanya hidup kekal. Hidup yang tidak bisa mati. Itu yang saudara aktifkan, maksimalkan, meskipun saudara masih hidup di bumi. Ya. Nah sekarang pasal 8, satu pasal. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara tarik nafasnya tadi itu benar-benar lega. Kenapa? Hari ini aku manusia celaka ini diselamatkan oleh satu pribadi kalau kita terima dia. Kenapa? Karena dia untuk mendapatkan ini, dia mati bagimu. Saudara mati bagi hukum dosa, dia mati bagi saudara. Saudara mati bagi hukum dosa, dia mati bagimu. Amin. Kalau dia mati bagimu, dia hidup kembali, saudara ambil hidup dia juga berarti. Kalau sudah kayak gitu, inilah kehidupan yang sejati. Bukan kehidupan agamawi. Ini adalah kehidupan yang sejati. Nah, dengan demikian sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Tapi dia tidak berdosa. Tapi daging ini yang daging manusia ini kan daging yang dikuasai dosa. Dia menjadi serupa kayak gitu, tapi dia tidak berdosa. Ya kan? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging juga. Jadi jasadmu pun, jenazahmu pun
Ditebus. Dengan cara dia menyerahkan hidupnya. Ya, ayat 4. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, sekarang kita nggak persoalkan lagi. Tanggalkan kehidupan daging tadi, hidup kita hidup oleh roh tadi ini sekarang. Ini yang jadi fokus kita sekarang. Amin. Fokus kita hidup oleh roh. Nah, ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Saudara, kemarin waktu saya baca ini semua, saya merenungkan firman Tuhan. See the unseen, melihat yang tidak kelihatan. Tuhan sepertinya mengingatkan saya untuk memperluasnya. Seperti tanya kepada diri saya sendiri. See the unseen ya. Bagaimana hear the unheard, mendengar yang belum pernah kedengar, yang tidak terdengar. Paham ya? Oke, bagaimana dengan think the unthink? Bagaimana kita berpikir hal-hal yang tak terpikirkan? Amin? Speak, berbicara. Speak the unspoken. Memperkatakan hal-hal yang tak terucapkan. Luas sekali, saudara. See the unseen seperti jalan masuk. Tapi saat sudah masuk, kita tahu kita dalam Kristus. Kita bisa memperkatakan hal-hal tak terkatakan pada orang biasa. Kita bisa berpikir hal-hal yang tak terpikirkan oleh orang-orang biasa. Kita bisa mendengarkan hal-hal yang tidak pernah terdengar oleh orang-orang biasa, amin. Ini luas sekali, saudara. Hidupmu bukan hidup biasa-biasa. Hidupmu adalah hidup kepenuhan Allah, berdiam dalam dirimu, saudara, sekarang. Kepenuhan Allah yang diam pada Kristus itu, kehidupan Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya, saudara punya kehidupan kepenuhan Allah loh. Saudara bisa mengucapkan hal-hal yang tak terucap oleh orang-orang biasa sebenarnya. Tetapi kenapa kalau misalnya hari ini saudara merasa hidupmu jauh malah lebih terpuruk daripada orang tak punya Tuhan? Harusnya itu tanda tanya. Harusnya bukan begitu. Setuju nggak saudara? Kalau memang begitu, tolak kebohongan bahwa ini normal. Ini tidak normal, saudara. Amin. Saudara malas bangun pagi. Dan saudara bilang itu berkat. Itu kebohongan. Saudara malas kerja, karena bagi saudara itu namanya apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara nggak mau cari kerja, kebohongan. Dan kebohongan dari iblis itu selalu mengutip ayat. Paham ya saudara sekarang? Pakai ayat ngasih tahu kamu benar, kepalsuan, setengah benar. Tuhan bilang seluruh pohon di taman ini boleh kau makan buahnya kecuali satu itu. Iblis masuk dengan, bukankah Tuhan berfirman seluruh pohon di taman ini enggak boleh kau makan buahnya, bukan? Enggak, dibenarin ya. Enggak, sebenarnya boleh, cuma satu yang enggak boleh. Tapi bukankah dia bilang jangan makan kan, karena kamu akan mati bukan? Ya, sebenarnya kamu enggak akan mati. Wah, diubah-ubah, dimodifikasi. Saudara kalau memodifikasi firman, saudara sedang menyebar kebohongan yang membawa kebinasaan. Amin. Jadi saudara jangan campurkan itu. Jangan bermain-main dengan campuran. Saudara nggak boleh minum racun walaupun cuma 1%. Iya kan? Kalau nggak mati pun setengah mati. Nanti repot Pak Sitanggang. Pasukan Barakuda harus berkunjung. Kenapa kau dek? Ya minum racun walaupun 1%. Amang. Kupikir nggak apa-apa. Kan katanya minum racun pun, kalajengking pun kita injak, ular kita injak, racun pun tidak mematikan. Jadi ku coba lah kan gitu kan.
Itulah iblis. Bukankah kau dikatakan tidak akan mati bukan? Minum racun? Menginjak ular tidak akan mati bukan? Iblis pasti begitu. Bukankah ada tertulis berkat Tuhan yang menjadikan kaya, ngapain kau susah payah? Kalau memang sudah dari Tuhan, pasti ada itu. Betul kan? Betul, tapi setengah betul. Setengah betul itu penghinaan. Nggak mungkin Tuhan ingin anak-anaknya menjadi pemalas. Udah pasti nggak mungkin. Bangun pagi males itu udah pasti nggak mungkin. Orang tanya saya, gimana Pak kerja di Jakarta? Lebih enak? Saya bilang, di Medan saya lebih nyaman. Ya kan? Mau bangun jam berapa terserah. Waduh, jadi kamu nggak nyaman dong sekarang? Nyaman juga. Tapi kan bangunnya pagi, iya, saya lebih sehat sekarang dibanding dulu. Kenapa bisa begitu? Karena saya teratur, bangun paginya jadi teratur. Makan pun teratur. Sebelum itu, saya di sini suka-suka. Kaya tetap kaya sih. Tapi bukan itu. Bukan soal finansialnya. Tapi kenapa? Disiplin itu sesuatu yang bukan sesuatu yang jadi beban sebenarnya. Coba tanya atlet. Ya, kalau atlet itu enggak ada waktu untuk pemanasan. Kalau bagi kita kan langsung aja lah tembak. Ngapain pemanasan-pemanasan? Serunya kan bukan di pemanasan. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang penting. Bagi mereka justru itu persiapan 90%. 10%-nya cuma eksekusi. Coba kalau enggak pakai latihan, apakah tendangannya sebagus itu? Coba kalau enggak pakai latihan, enggak pakai disiplin, apakah dia bisa jadi top scorer di permainan? Kan kita lihatnya cuma di permainannya saja kan? Tapi kan untuk menciptakan permainan itu kan sebenarnya kita enggak lihat, apa yang tidak kita lihat, unseen, itu adalah persiapan mereka. Betul enggak? Di sana ada air mata di sana sebenarnya. Di balik kehidupan kekalmu, ada kematian Yesus Kristus di sana. Di balik kemerdekaan yang kau bangga-banggakan itu, ada penderitaan yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi kamu sepertinya itu enggak berharga. Aku dibebaskan, aku bebas semauku. Karena tidak ada lagi penghukuman, menurut Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman, jadi bebas aku berdosa. Kamu melecehkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Ya. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah ia tidak takluk kepada hukum Taurat, hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan dan karena kebenaran, karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membagikan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam dalam kamu. Saya bertanya-tanya, yang menghidupkan tubuh fana ini kapan ya? Apakah kebangkitan orang mati? Di mana katanya orang yang sudah mati itu dibangkitkan gitu kan? Apakah kebangkitan yang bermaksud seperti itu? Bagi saya, kalau hanya itu, kayaknya kurang powerful ya. Kalau katanya roh yang luar biasa itu menghidupkan Yesus, menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Saya resapi ini sebagai dia akan bangkitkan tubuhmu meskipun yang fana ini. Makanya ada orang sakit jadi sembuh kan. Kenapa? Karena orang itu mengizinkan. Kalau orang itu enggak mengizinkan boleh? Boleh lah, boleh. Tapi bisa enggak kalau diizinkan? Bisa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi ketidakterbatasannya Tuhan, dia tidak pernah merasuki dirimu, memaksa kamu. Meskipun kuasanya tak terbatas. Ya, karena kalau dia lakukan itu, dia seperti iblis, merasuki orang. Jadi main jelangkung kita. Ya kan? Orang kalau aser gitu kan, kita jelangkungin dulu.
masuk dulu baru dia duduk semua. Enggak begitu Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kamu, dia adalah pribadi yang sangat lembut, dia mengarahkan dirimu, hidupmu, dan dia membangkitkan tubuhmu yang fana. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dibalik ya. Makanya dipimpin oleh roh. Jadi nggak usah lagi bergumul. Ini dosa gimana ya aku matikan biar aku nggak lakuin lagi ya. Kamu jangan bergumul. Kenapa? Karena roh itu yang mematikan perbuatan tubuhmu. Baru kamu bisa hidup. Jadi roh itu yang kamu perlu izinkan untuk berkuasa. Sebab semua orang ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara pasti tahu lah, Aba itu apa? Sebutan yang sangat intim katanya menurut tradisi orang Yahudi. Aba itu kayak anak saya panggil saya Dedi gitu ya, Dedi. Dekat sekali, bukan sesuatu pribadi yang sangat jauh, nun jauh di sana. Allah pencipta langit dan bumi. Betapa mulianya engkau. Tapi jauh sekali rasanya. Apalagi kita ini berdosa. Kita kayak cacing tanah gitu. Tidak ada harganya. Enggak begitu. Kita itu anak dan ayah. Aba dan anaknya. Ya kan? Orang Batak manggil apa kalau bapak? Amang. Amang sama anaknya apa? Anak. Anak yang paling intim lah sama dia. Hasudungan. Oh iya. Ya kayak Pak Arno sama Pak Rulian gitu ya. Udah gitu. Nanti ngomong gitu Juli nanti kok aku enggak. Kayak Pak Arno dan Juli. Saya sama Kelly, saya sama Ken. Itu benar-benar loh, saya ngomong ya. Ken itu kayak apa ya, saya enggak akan merasa kesepian lagi. Kenapa? Karena dia bisa jadi teman saya. Saya bisa curhat, dia bisa curhat. Senang enggak? Senang ya? Jadi enggak ada jarak. Bukan lagi, papa saya adalah seorang Bapak Iskandar. Dia saat ini bekerja di Jakarta. Alamat, kayak KKJ tadi itu, kartu keluarga jemaat. Alamat bapak saya di sini, RT, RW semua. Jadi bapaknya kayak spesifikasi produk. Bukan lagi relationship, spek. Tinggi badan bapak saya, dihafal semua. Hobi, ya kan, makanan kesukaan, alerginya apa gitu, misalnya semua spesifikasinya dilengkapi. Untuk apa kita tahu itu semua kalau kita bukan siapa-siapanya dia? Untuk apa kita tahu itu Tuhan begitu luar biasa mulia dan agung kalau dia bukan Bapak kita? Untuk apa Tuhan adalah Tuhan kalau Tuhan itu jauh? Saya tanya pada orang yang mendengarkan video ini. Untuk apa kita tahu ada Tuhan ketika Tuhan itu tidak bisa diakses? Dan akses yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus, karena dia sudah jadi manusia, saya ambil posisinya, dia ambil posisiku. Aku bisa jadi orang yang layak berbicara kepada surga, karena aku menjadi orang yang kudus. Kenapa? Karena bukan kekudusanku, tapi kekudusan Yesus Kristus. Ini ajakan bagi saudara untuk kesekian kalinya dalam hidupmu. Pasti engkau tidak mendengarkan dari saya saja. Kamu pasti sudah pernah dengar berulang-ulang, tetapi kamu tidak pernah mengizinkan hatimu mengatakan ya. Betul? Ini saatnya. Amin. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan khawatir saudara, engkau adalah anak, ada saksinya. Engkau tidak bicara atas nama dirimu, ada yang menyaksikannya. Siapa? Roh. Roh itu, roh Tuhan ya. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Roh Tuhan dan roh kita itu menjadi satu. Saudara. Menyaksikan, menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi Kristus, Yesus, itu dibully saudara. Pasti kena bully. Bukan hanya
zaman waktu dia pernah jadi manusia. Sampai hari ini pun, Yesus dikatakan adalah Tuhan yang jadi manusia, dibully. Mana mungkin, mana mungkin dibully, tetap dibully. Saya yang membawa kabar ini pun dalam hati saudara mungkin ada juga sebagian yang mengatakan, Iskandar mabuk agama. Bully. Saya menderita loh saudara. Tapi penderitaan itu saya bersama-sama dengan Kristus saudara, saya nggak takut. Amin. Ya, pernyataan ini mengandung potensi. Potensi apa? Potensi mungkin orang jadi kesel. Mungkin jadi orang-orang bisa jadi percaya juga. Mungkin bisa jadi terancam gitu ya. Masa seperti itu segampang itu kah? Orang Kristen seperti itu ya? Itu seperti tidak dipercaya ya. Orang yang kalau ngomong tidak dipercaya itu kayak kena bully loh saudara. Betul kan? Saya bilang sama Ken, Dedi sayang sama kamu. Dedi bohong misalnya. Saya tersiksa enggak? Iya kan? Jangankan bapak dan anak. Orang cuman PDKT aja udah tersiksa. Iya kan? Coba kita bilang, aku sayang sama kamu dek, ya kan? Tapi bohong, gimana? Itu lebih menyakitkan daripada nggak pernah ngomong. Betul kan? Jangan ngomong kau cinta padaku, kalau ternyata itu bohong. Cie. Jadi lagi syair, ya kan? Kemudian ayat 18, masih panjang ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, bagi saya ini kayak sebuah sejarah besar. Saat Tuhan menciptakan manusia, taruh di bumi, kemudian nanti bumi ini akan selesai, dan anak Tuhan itu mau diapain? Anak-anak Allah itu mau diapain? Anak-anak Allah itu ada saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Kemudian ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia yang menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan. Ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemudian ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan bersama-sama merasa sakit bersalin. Saya rasa dunia ini terlepas dari mereka kaya, miskin, senang, susah, tua, muda. Sebenarnya jujurlah, kita mau ngapain ya ujung-ujungnya? Kita sebenarnya kayak mengeluh, orang kayak bersalin itu duduk salah, berdiri salah gitu ya, menunggu waktunya bersalin. Menunggu saatnya tiba di mana anak-anak Allah itu dinyatakan. Orang kalau merasa gimana ya, lagi apa, bukan bersalin, mengandung 9 bulan di perutnya, kayak Lia. Ya. Itu benar-benar ya, nggak enak ya, nggak nyaman, nggak normal gitu ya. Menunggu saatnya nanti ini keluar. Menunggu kita anak-anak Allah itu dinyatakan, itu seluruh makhluk itu kayak, apa ini, arahnya mau kemana gitu. Serba salah. Saudara, hari ini saya mau buat satu pernyataan. Pernyataan ini bukan dari diri saya, karena waktu saya di Jakarta saya sering dengar khotbah gitu kan. Dan ada satu pendeta ini sebenarnya backgroundnya saya tidak terlalu tahu lah. Tapi pada saat dia ngomong satu statement, saya sangat setuju. Dia bilang begini, kalau dunia, dia sedang berjalan kepada kebinasaan. Saat dia berjalan ke arah sana, banyak sekali kebenaran-kebenaran palsu yang disampaikan. Contohnya, Tuhan sebenarnya menciptakan Adam dan Hawa memang betul ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi sekarang kita tahu, orang dilahirkan bukan laki-laki dan perempuan, ada yang kaum netral katanya. Ngerti ya? Ada yang, jadi kesetaraan gender. Tidak boleh lagi kita bedakan antara laki-laki dan perempuan, semua sama. Jadi kalau misalnya ada orang laki-laki suka sama laki-laki, itu memang udah dari sono katanya gitu. Dari sono mana? Iya Pak, kalau Bapak nggak percaya Bapak lihat aja, bukan kemauan dia loh Pak, memang bawaannya begitu Pak.
Seperti itulah dunia. Saat kita nggak punya kebenaran, kita anggap itu benar. Saudara coba, kalau saudara nggak punya pegangan kebenaran, saudara akan menganggap semua yang saudara dengar itu benar. Kalau kita tahu, dari mana kita tahu itu salah? Kalau kita tahu apa yang benar, kita tahu itu salah. Saudara tahu perumpamaan soal uang palsu. Dari mana saya tahu uang palsu? Kalau tidak pernah lihat uang asli. Pasti kita anggap yang palsu itu benar semua. Tapi kalau udah pernah pegang uang asli, uang palsunya diedarkan, kita sentuh aja tahu ini palsu. Kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, dengan segera kita tahu itu semua palsu. Hanya ada dua, laki-laki atau perempuan, tidak ada yang di tengah. Kenapa saya tahu? Kebenaran mengatakan begitu. Tapi kenyataan kok ada begini, itulah kata pendeta ini. Itulah kalau kamu menggantungkan hidupmu, mengandalkan hidupmu kepada pikiran, perasaan, dan kehendakmu yang sudah dipengaruhi oleh dunia. Tentu kamu bisa merasa sedih melihat mereka. Tentu kamu bisa merasa kasihan dengan mereka. Tentu kamu bisa merasa sok pengertian dengan orang-orang seperti itu. Betul kan? Maka saudara akan mengakomodir itu semua sebisa mungkin. Saat engkau mengakomodir, berarti orang yang mengandalkan pikiran, perasaan dia dalam menentukan arah hidupnya, itu sama dengan katanya mengandalkan orang buta untuk menuntun hidupmu. Mengandalkan orang yang lumpuh membawa kamu pergi berjalan. Kalau kamu mengandalkan pikiranmu yang sudah terpengaruh oleh dunia ini bukan kebenaran, kamu sedang mengandalkan ibaratnya orang buta untuk menuntun arah langkahmu. Saya tersentuh. Saya pikir kalau orang tanpa firman Tuhan, dia pikir apa yang dia ketahui sekarang sudah benar. Dan dia tentu memutuskan apapun dalam hidupnya berdasarkan apa yang dia anggap benar itu. Dan dia akan tersesat tanpa dia sadari. Supaya tidak tersesat bagaimana pastor? Baca firman Tuhan. Amin. Itu adalah kebenaran. Kalau Tuhan bilang pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu, kemudian dia berikan Hawa kepada Adam. Ya kan? Walaupun ada lelucon-lelucon mengatakan, ya kan, ingat ya teman-teman ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Bambang. Ada lucu-lucunya sedikit ya. Dan katanya di dalam ayat tadi itu ya, ayat 19, coba balik sebentar ayat 19 nanti baru lanjut. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat Allah dan kita tidak lagi dipisah. Saat Allah itu bukan lagi seseorang, tetapi kamu dan Allah itu jadi satu, tidak terpisah. Maka saya mau tanya, kalau anak harimau itu harimau bukan? Jadi kalau anak Allah itu Allah bukan? Hah? Allah kecil, ini sekte baru nanti kalau saya ngomong gitu. Jadi sekte baru ini. Kalau saya bilang kita akan bisa menjadi Allah-Allah kecil gitu kan, itu sekte baru ini. Mengalahkan diri sendiri. Tapi maksud saya bukan begitu. Anak-anak Allah itu kualitas keilahian itu ada. Karena kita anak Allah. Berarti genetika Allah itu ada sama kita. Berarti apakah Tuhan ada dosa di dalam Allah itu ada dosa? Enggak ada. Berarti memang fokus kita bukan lagi soal dosa tadi itu. Ayo kita sama-sama mati terhadap dosa. Amin. Kita mati, itu jenazah kita dan itu sudah selesai. Amin. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh, ya kan? Bukan hanya makhluk-makhluk tadi, kita anak Allah pun, kita juga ada, ya. Kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Iyalah, yang tadi masih ada sisa itu loh. Secara kimiawi dalam tubuh kita. Kok satu aku mau melayani hukum Allah, satu melayani lagi hukum dosa. Itu kan kita mengeluh juga. Betul enggak? Atau saudara menikmati? Kalau saya sih mengeluh. Makhluk semua mengeluh, kita juga anak Allah juga mengeluh. Karena sebelum daging ini selesai, selalu ada momen-momen begitu dalam hidup kita.
tapi bukan lagi untuk kita hidup di dalamnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, unseen. Your hope is unseen. Ya. Pengharapan yang dimaksud itu, kan kamu punya pengharapan, tapi pengharapan yang tak kelihatan, saudara. Yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Untuk hal-hal yang unseen, kita menantikan dengan tekun. Ya. Kemudian ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Betul nggak? Sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Speak the unspoken. Ngeri loh hidup kita sebenarnya. Coba kita pikir, apa yang kita keluhkan selama ini emang nggak pernah keluar dari mulut manusia lain. Berarti nggak kreatif kita. Bahkan doa pun bahasanya itu-itu saja. Coba kita berdoa. Pasti bahasanya itu-itu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Itu-itu aja kan? Nggak kreatif. Jadi gimana harusnya berdoa, Pastor? Berdoa oleh roh, ya kan? Roh itu berdoa bagi kita dengan kata-kata yang tak terucapkan. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang mustahil, saudara. Kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang mustahil. Jadi kalau katanya hidup orang Kristen itu tidak gampang. Bukan tidak gampang, tapi tidak mungkin. Paham nggak, Pak? Ya, hidup orang Kristen bukan tidak gampang, tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena bukan hidup kita lagi yang jalan, tapi hidup Kristus. Tidak mungkin. Makanya kalau orang, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Ya karena bukan saya. Kalau saya nggak mungkin. Ya kan? Kamu kok bisa terpikirkan? Ting di anting. Orang tidak terpikirkan, kamu bisa pikirin. Kok bisa? Kok kamu bisa? Ya karena bukan saya. Kalau saya, bisanya apa? Keluhan saya itu-itu aja. Ya kan? Misalnya lah hari ini kita makan siang deh. Makan siang apa? Nasi lagi. Walaupun saya bilang saya suka itu aja yang saya ngomong. Ya, enggak kreatif ya. Dan kemudian ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini juga saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya gini, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, terus tim barakuda datang, tenang, Allah turut bekerjanya itu dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mata kita melihat yang sedang terjadi. Tapi Allah turut bekerja di samping kita nggak lihat kan. Saat nanti hasil akhirnya kita bilang, betul juga ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mata kita tertuju pada hal. Yang terlihat itu hal. Turut bekerjanya tidak lihat. Saudara mau nggak melihat yang tidak kelihatan? Yaitu Allah turut bekerja dalam segala hal. Tapi mataku bukan halnya, Allah turut bekerja. Lebih enak mana ketika kita menyaksikan film di mana anak mudanya, pemeran utamanya sedang beraksi atau masalahnya aja. Masalahnya sih itu-itu aja, perselingkuhan, kematian, balas dendam, itu-itu saja. Yang kita suka kan, waduh, waktu sang aktor utama beraksi. Menyelesaikan satu masalah demi satu masalah. Itu kan yang membuat film itu seru kan. Tapi kita enggak lihatnya masalahnya itu aja. Masalah dalam hidup orang, manusia, enggak kreatif, itu saja. Betul kan Pak? Pasangan hidup, keuangan, perselisihan, ya kan? Kesehatan, drama sekali di situ. Tapi Allah turut bekerja, enggak kelihatan. Unseen. Tapi sakitnya kelihatan.
Ditinggal pacar kelihatan. Apalagi? Jomblo, kelihatan jomblo. Allah turut bekerja nggak kelihatan. Tapi jomblones, kejombloannya kelihatan. Oke. Sampai ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, udah jam 12, tembus kita ya. Tembus terus ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Itu kan mustahil, saudara. Mustahil bisa serupa sama Kristus. Hal mustahil kalau hidup orang Kristen harus serupa sama Kristus. Mustahil. Tapi kok bisa? Iyalah. Karena hal yang tidak kelihatan, pengharapan yang tidak terlihat gitu ya. Karena kita sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula. Menjadi serupa dari awal. Kalau kita mau bilang dari sononya, ini dong. Bukan yang gemulai-gemulai itu dari sononya, bukan. Ini yang dari semula. Engkau ditentukan serupa dan segambar dengan anaknya, betul nggak? Yang ini yang dari sono ngomongnya. Jangan yang males-males ya bawaan orok, Pak memang saya memang pemalas orangnya. Waduh, kok bangga ya? Kok bangga? Oke, lanjut lagi. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, paket dari Tuhan selalu paket komplit. Termasuk makan siang. Mana? Enggak ada. Saya punya pengharapan yang tak terlihat. Mana makan siangnya? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, saudara masih ingat ya kemarin saya ngomong, Allah kalau kita buat salah masa Allah di pihak kita? Bukan, tapi Allah ada bagi kita. God is for you. Tuhan bukan ada di pihakmu gitu loh. Walaupun salah tetap di pihakmu, bukan. Ya kan? Maksudnya Tuhan tetap ada bagimu di sana. God is for you ya. Jika God is for you, siapa yang bisa melawan aku? Melawan kita ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kalau suatu hari kita sama-sama punya kehidupan kekal di surga sana, ada orang-orang yang nonton video, tidak mau terima Yesus. Masih juga ngotot ya kan. Tiba-tiba, betul juga yang kata Iskandar ya. Sampai di surga, kok aku nggak masuk surga, Iskandar masuk kan gitu ya. Nggak bisa digugat juga bro. Kalau sampai kayak gitu pun terjadi pada ujungnya, lu juga nggak bisa gugat gua. Kenapa? Siapa yang benarkan saya dalam Kristus? Saya juga nggak bisa bangga juga pada waktu itu. Saya cuma bilang, saya sedih kenapa kamu tolak waktu kamu dengar video ini. Enggak ada lah ya orang begitu ya. Saya berdoa semuanya terima. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apakah Yesus itu yang menghukum kita? Mana mungkin. Dia justru yang membela kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kejombloan, bukannya, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun seluruh sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, berulang kali kita sudah melihat dan membaca, bahwa semua itu terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selalu semuanya itu dibungkus hanya bisa terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau memang itu satu-satunya, memang ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Semua yang kita bilang hal-hal mustahil tersebut, itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya,
Apakah Yesus Kristus sudah menjadi Tuhanmu? Di ruangan ini semua mengatakan amin. Berarti ini benar bisa dibungkus. Bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang memang mustahil dijalankan oleh manusia biasa. Karena apa? Karena kamu tidak lagi hidup menurut hukum peraturan tentang dosa. Kalau kamu lakukan ini, dosamu ini, hukumanmu begini. Tidak ada solusi. Karena apa yang kau ketahui, tidak boleh engkau lakukan, engkau tetap lakukan. Apa yang kau ketahui harus dilakukan, engkau tidak lakukan. Dan pada saat itu, meskipun engkau mengatakan bahwa engkau sudah tahu, tapi saat engkau tidak lakukan, engkau tetap tidak bisa qualified. Engkau tetap tidak bisa memenuhi syaratnya. Tetapi hari ini yang memenuhi syarat adalah Tuhan yang jadi manusia itu. Yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya undang saudara bisa ambil langkah untuk menjadikan Kristus Yesus menjadi Tuhanmu. Bukan hanya Tuhannya orang Kristen atau orang-orang yang menyatakan diri bahwa aku orang Kristen, aku percaya Yesus. Kalau engkau menerima berita ini sebagai kabar baik dalam hidupmu, engkau punya hak yang sama. Karena Tuhan yang jadi manusia, yang menebus kita dari keadaan berdosa, menebus kita memberikan kehidupan kekal, itu hak semua orang. Hak semua orang. Ini bukan tentang agama apapun. Oleh sebab itu saya mengundang yang ada dalam video yang menyaksikan video ini. Bagi saudara yang ingin mengambil langkah untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhanmu dan Juru Selamatmu, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan saya saat ini juga. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku telah mendengar tentang kabar baik, yaitu bahwa Engkau, Tuhan, telah datang ke dunia menjadi manusia bernama Yesus. Hari ini juga aku mengambil keputusan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku, Engkau adalah Tuhanku sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya Engkau telah datang, Engkau mati dikuburkan, dan Engkau telah bangkit 3 hari kemudian, dan aku percaya Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku mengundang Roh Kudus masuk dalam hidupku. Hari ini, aku percaya, aku diangkat menjadi anak oleh karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Saya mau ucapkan selamat bagi saudara yang sudah mengikuti saya berdoa seperti ini. Engkau dan saya menjadi sama sekarang. Kita sama-sama menjadi makhluk yang dinanti-nantikan, yaitu anak-anak Allah itu. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Seluruh makhluk di dunia ini menantikan kita itu dinyatakan. Dan hari ini engkau sudah dinyatakan menjadi anak. Selamat sekali lagi, dan mulai hari ini berdoalah kepada Tuhan. Bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Dia adalah Bapamu. Engkau punya hak sebagai seorang anak dan ahli waris. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada worship leader hari ini.